Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas perusahaan konsumer yang bergerak di bidang produksi daging ya, daging olahan. Dan nama emiten yang satu ini juga mereka adalah perusahaan yang mengakuisisi perusahaan daripada Pak Bob Sadino ya, yakni adalah Kemfood. Jadi Sentra Food ini mengakuisisi perusahaan daging daripada Bapak Bob Sadino, yakni yang Kemfood tadi saya sebutkan. Perusahaan satu ini memiliki nama Sentra Food Indonesia Tbk dengan kode emiten FOOD atau Food ya. Wow, kode emitennya itu bagus sekali teman-teman. Kalau kita lihat dari namanya aja kita sudah tahu, oh ini perusahaan yang memproduksi makanan. Makanan apa sih? Ya, kita lihat di sini mereka adalah supplier daging olahan berkualitas ya. Daging olahan seperti sosis, hamburger itu dibikin oleh Food. Kita akan lihat sejarah daripada Sentra Food sendiri ya. Mereka dari awal memang bergerak di bidang makanan dan minuman ya, pada didirikan 28 Juni 2004 ya. Lalu mereka mengakuisisi PT Kemang Food Industri dan PT Sub Beverage Indonesia ya. Jadi Kemang Food ini adalah Kemfood, merupakan pelopor industri daging olahan di Indonesia ya. Mereka merupakan perusahaan yang dirintis oleh Bapak Bambang Mustari Sadion atau Bob Sadino di awal tahun 1970 ya. Merupakan salah satu perusahaan daging olahan pertama di Indonesia. Lalu sering berjalannya waktu perkembangan, lalu pada tahun 1978 mendirikan pabrik dengan teknologi modern di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Lalu pada tahun 2008 mereka bergabung dan menjadi bagian dari PT Super Capital yang merupakan induk dari PT Sentra Food Indonesia Tbk ya. Dan sejak saat itu mereka bekerja sama membuat produk-produk daging olahan seperti kebab, sosis, burger, bakso, delicatessen, dried beef, mayones juga ada, Thousand Island juga ada ya. Dan juga pastinya produk mereka itu halal karena ada standar halal dari Majelis Ulama Indonesia dan bersertifikasi BPOM. Well, mereka memang bergerak di bidang daging ya, yang merupakan konsumsi daripada kita semua, dan pastinya akan membuat keuangan daripada Food ini kuat karena dibutuhkan oleh banyak orang ya. Kita akan melihat manajemennya gimana. Yang pertama kita kenalan dengan Dewan Komisarisnya. Ada komisaris utamanya Pak Reza Susanto, lalu ada lagi komisaris Pak Iwan Gogo Panjaitan, lalu ada komisaris independen Bapak Andreas Sugiharjo Cendana. Lalu ada direksinya, direktur utamanya Bapak Agustus Sani Nugroho, lalu direkturnya Pak Rurif RS Susanto, lalu ada lagi direktur independen Pak Eri Suhairi, lalu ada lagi sekretaris perseroan Ibu Karina Larasati Putri, lalu ada lagi internal auditnya Ibu Ria Mulyani, lalu ada lagi komite auditnya, ketuanya adalah Bapak Andreas Sugiharjo Cendana ya. Ya, merangkap jabatan ya. Jadi kita lihat ada jabatan sebagai komisaris independen juga dan juga sebagai ketua komite audit. Lalu ada lagi anggota komite auditnya ada Ibu Asti Rizka Permatasari, lalu ada lagi Bu Rina Arianti. Lalu ada lagi komite-komite. Wow. Oke, Bapak Andreas Sugiharjo Cendana lagi menjadi ketua komite nominasi dan remunerasi ya. Lalu anggotanya ada Bapak Reza RR Susanto, lalu ada lagi Ibu Gusti Ayu Nyoman Sukartati ya. Kita sudah berkenalan dengan manajemennya dan sekarang kita akan melihat produk daripada mereka ya. Kalau kita lihat di sini warna merah dan kuning memang identik dengan psikologi makanan seperti McD, KFC, ada lagi yang warna kuning ya seperti makanan-makanan burger dan juga fast food. Kita akan lihat di sini untuk produknya. Yang pertama yang gini ada sosis ya, ada mungkin ayam, dan ini ayam ya. Kalau biasanya yang lebih putih itu ayam, yang lebih merah itu daging sapi. Dan juga ada burger di sini teman-teman ya. Ada bakso juga. Lalu kita lanjut ke produk yang kedua, ya ini adalah Villa Dor Premium ya. Ini juga sosis. Ada bakso juga di sini ya. Lalu ada lagi file. Ya, ada burger dan sosis. Nah, ini bakso juga ada. Produknya sama tapi mereknya beda teman-teman. Ada Kemfood juga. Ada sosis dan juga ini daging olahan yang kayak apa ya, dicincang-cincang gitu ya.
Ini hamburger juga ada. Lalu selanjutnya kita lihat bagian ini, yakni chami. Ini burger teman-teman. Lalu ada lagi yang terakhir chips. Ya, ini sosis burger. Ya, inilah sekilas tentang Central Food Indonesia, TBK atau Food ya. Bagaimana keuangan daripada mereka? Saya pikir sih mungkin bagus ya. Karena produk mereka yang dibutuhkan oleh orang hampir setiap saat ya. Karena kita selalu membutuhkan makanan. Yang membedakannya paling diet kita gimana. Apakah kita ada makan produk daging olahan atau tidak? Nah, itu yang menjadi fokus kita untuk mempertimbangkan keuangan daripada food. Kita akan lihat sama-sama di RTI Business. Dan beginilah fundamental daripada food sendiri. Kita lihat di sini bahwa mereka sepertinya kurang memuaskan ya. Tahun kemarin mereka ruginya cukup parah. Dan tahun ini pun masih rugi. Kita lihat di sisi fundamentalnya, operating profitnya minus, net profit juga minus. Wow, oke. Otomatis PER-nya minus dengan PBV 1,97 ya. Sudah cukup mahal ya, karena nilai bukunya udah hampir 2 kali lipat. Di net profit margin dengan operating profit margin pasti minus. Well, di sisi liquidity-nya cashnya 2% dengan quick ratio 33% dan current ratio-nya tidak sampai 100% ya. Wow, ternyata tidak sesuai dugaan saya ya. Mereka cukup tidak sehat. Jadi apakah cocok untuk diinvestasikan? Saya akan katakan tidak ya. Skip aja dulu untuk food ini. Dan juga kayaknya kinerjanya juga akan susah untuk bangkit sih. Karena sekarang aja meskipun bergerak di sisi konsumen aja seperti ini, jadi ya saya akan skip dulu ya untuk saham food ya. Meskipun hari ini naik 24,3%, tapi tetap aja tidak menarik bagi saya sebagai seorang fundamentalis ya. Demikianlah tentang food dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.